Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Musyawarah daerah Partai Golkar Sumatera Utara sempat memanas. Ya, keributan terjadi di depan lokasi berlangsungnya musda. Inilah video amatir yang merekam keributan di depan Hotel JW Marriott Medan, Sumatera Utara. Sekelompok orang yang mengenakan kaos Partai Golkar terlihat membawa balok kayu dan menyalakan petasan. Beberapa di antaranya bahkan berusaha merangsak masuk dan melakukan penyerangan di pintu masuk hotel. Keributan terjadi setelah panitia meminta peserta yang tidak memiliki hak suara untuk keluar dari areal musda. Diduga tidak terima diminta keluar, sejumlah orang memicu keributan. Meski demikian, keributan tidak berlangsung lama dan hanya terjadi di area depan hotel. Musda Golkar Sumut kemudian kembali dilanjutkan dengan agenda sidang dan paripurna. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, Ainus melaporkan. Pemirsa, sidang aktivis Pati di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati diwarnai kericuhan. Pembakaran BAP hingga penghadangan mobil tahanan kejaksaan dilakukan oleh keluarga. Bahkan isak tangis keluarga pecah saat kerusuhan terjadi. Dibebaskan ya Allah, ya Allah yang bisa membebaskan, ya Allah yang bisa menolongnya, ya Allah. Semua diserahkan kepadamu ya Allah, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sidang ketujuh aktivis Pati dengan terdakwa Teguh Istianto dan Supriyono yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati diwarnai kericuhan. Kedua terdakwa yakni Teguh dan Supriyono sebelumnya ditangkap karena memblokir Jalan Pantura setelah Bupati Pati Sudewo gagal dimakzulkan melalui Pansus Hak Angket pada 31 Oktober 2025 lalu. Masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPP dan pihak keluarga tidak terima lantaran sidang kembali ditunda hingga minggu depan. Bahkan mereka melakukan aksi penghadangan mobil tahanan dari Kejaksaan Pati. Kedua terdakwa ikut meluapkan kekecewaan mereka dengan melakukan pembakaran berkas BAP karena kasus yang menjerat mereka dianggap penuh dengan rekayasa. Ketegangan kembali terjadi saat pihak kejaksaan hendak memaksa keluar membawa terdakwa, sementara ratusan polisi yang berjaga tak kuasa lantaran massa AMPB mengepung area pengadilan. Hingga kini mobil Kejaksaan Pati masih dihadang oleh pihak keluarga dan massa dari AMPB di Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Panji hadir terkait laporan Aliansi Pemuda Toraja yang dilayangkan pada 3 November 2025. Pemirsa, kehadiran Panji di Barreskrim Polri ini merupakan panggilan kedua. Kuasa hukum Panji, Haris Azhar, menjelaskan sebelumnya Panji belum dapat memenuhi panggilan karena berada di luar negeri. Panji diperiksa terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat Toraja. Dalam pemeriksaan ini, Panji dicecar sebanyak 48 pertanyaan. Bukan mencerai ini untuk penyidikan lain lagi yang sudah lama, penyidikannya tahun 2013. Kemudian bermasalahkan sekarang. Ini panggilan keberapa, Pak? Ini pemanggilan diperiksa pertama kali, pemanggilan kedua kali, laporan aja kali ya. Jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam penentuan harga pengadaan laptop melalui e-katalog. Selain itu, kuasa hukum Nadiem menyampaikan ada dugaan kuat adanya korupsi yang dilakukan secara berjamaah.
Nadiem menjelaskan penentuan harga dan verifikasi produk dalam e-katalog merupakan kewenangan vendor dan LKPP. Menurutnya, Menteri tidak terlibat tidak memiliki peran dalam proses tersebut. Nadiem menilai keterangan para saksi di persidangan menjadi fakta penting yang menunjukkan tidak adanya campur tangan Menteri dalam proses pengadaan tersebut. Kewenangan harga itu antara vendor dan LKPP, tidak ada urusannya dengan menteri apalagi kementerian. Semua saksi tadi sudah mengaku tidak ada intervensi menteri di dalam proses pengadaan. Mereka bilang nggak pernah ketemu saya, tidak pernah diperintah oleh saya. Selain itu, kuasa hukum Nadiem Makarim Dodi Abdul Qadir mengatakan persidangan semakin menguatkan dugaan adanya korupsi yang dilakukan secara bersamaan. Hari ini terbongkar lagi, semakin hari semakin persidangan, semakin bertambah kenyataannya bahwa di jajaran di bawahnya Pak Menteri ke bawah itu sudah lebih dari 50 orang, ternyata mereka kalau meminjam dari istilah undang-undang itu korupsi berjamaah. Karena mereka menerima uang secara bersamaan dan berjamaah. Jadi sepertinya mereka sudah bersama-sama saling mengetahui karena lebih dari 50 orang. Tim kuasa hukum Nadiem menegaskan perlu ada evaluasi penyeluruh terhadap proses pengadaan dan mekanisme pengawasannya. Mereka menilai fakta-fakta di persidangan harus menjadi dasar untuk menilai secara adil peran masing-masing pihak dalam perkara ini. Dari Jakarta, Indira Utomo Auliasyah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Palu sebagai tanda peresmian pembukaan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah tahun 2026. 4.487 peserta yang hadir terdiri dari pimpinan kementerian dan olahraga, gubernur, bupati, wali kota dan juga pimpinan DPRD. Rakornas pemerintah pusat dan daerah 2026 digelar untuk percepatan implementasi program prioritas Presiden Prabowo melalui sinergi pusat dan daerah. Para Panglima Kodam, Komandan Kodam RD, tingkat para Pemirsa, dalam Rakornas Pusat dan Daerah, Presiden Prabowo Subianto melontarkan tantangan terbuka kepada pihak-pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya untuk bertarung di 2029. Prabowo juga menyinggung adanya kelompok tertentu termasuk antek asing yang sengaja memancing situasi panas melalui demonstrasi yang ricuh. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung, ya kan? Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Selain terkait antek asing, pemirsa, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga kembali memperingatkan soal kebocoran anggaran di tubuh BUMN. Prabowo pun menegaskan para mantan pimpinan BUMN harus bertanggung jawab dan juga bersiap menghadapi proses hukum jika ditemukan pelanggaran. Dana Sovereign Wealth Fund
saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Pemirsa, ribuan umat muslim di kota Ternate, Maluku Utara menghadiri doa Nisfu Sya'ban. Doa dipanjatkan agar Indonesia dijauhkan dari berbagai bencana dan cobaan. Malam Nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban yang dianggap istimewa oleh umat Islam. Hal ini karena malam Nisfu Sya'ban merupakan momen penuh keberkahan, ampunan, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan waktu istimewa ini, Mufti Kesultanan Moluku Kieraha Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Sultan Tidore, Haji Hussein Altingsyah, dan aparat pemerintahan Kota Ternate. Kita selalu tidak mau dan tidak mengharap akan datangnya bencana. Tidak ada satu manusia yang inginkan itu. Tapi Allah tidak menurunkan satu bencana kepada satu kaum kecuali kaum itu sudah tidak lagi mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul Muhammad. Itu yang saya tahu. Acara ini diisi dengan pembacaan surat Yasin, doa, dan salat bersama. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Allah tidak menurunkan. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, salah satu hotel legendaris di Jakarta Pusat menghadirkan menu spesial. Lebih dari sekedar berbuka puasa, ragam menu ini akan mengajak Anda menjelajah rasa khas Nusantara. Arya Duta Hotel Menteng, Jakarta Pusat menghadirkan sebuah perayaan kuliner penuh makna dan rasa menjelang bulan Ramadan. Sekaligus memperingati usianya yang ke-52 tahun, hotel legendaris ini menggandeng maestro kuliner tanah air, William Wongso, untuk menghadirkan menu-menu berbuka puasa yang syarat cita rasa Nusantara. Dari gado-gado bumbu kacang, laksa udang, rendang, hingga ayam kecombrang, siap memanjakan lidah Anda di waktu berbuka puasa. Saya rasa bagus ya, memang ada perlunya bahwa hotel berbintang itu menyajikan makanan-makanan tradisional, dan saya harapkan nantinya juga ada festival-festival makanan daerah yang mendatangkan ahli dari daerah ya. Mendatang ahli dari daerah untuk membawa bahan-bahan tradisional, kearifan lokal dibawa ke Jakarta untuk diperkenalkan. Dengan hadirnya ragam menu spesial, Arya Duta Hotel Menteng ingin menghadirkan perjalanan rasa dan warisan budaya pada Ramadan kali ini.
on this wonderful opportunity where we are preparing for our Ramadan festival. And basically, this is all about legends meeting legends. Arya Duta Menteng is a legendary hotel. It's been standing tall for 52 years in the heart of Jakarta in Tugutani. We are very proud of this hotel. It's our flagship property. And again, another legend, Chef Wongso, who's been associated with culinary journeys and culinary expertise of Indonesia for a long time. And he has visited Arya Duta Menteng over the years. So we're very pleased for this partnership. Tentu sangat berbeda dengan tahun lalu. Untuk tahun ini kita mengadakan perbedaan karena memang menyambut ulang tahun yang ke-52 Arya Duta Menteng. Kita menggandeng Chef William Wongso yang semua orang pada tahu ya, itu sudah legend. Jadi kami ingin berbeda di tiap tahunnya di sini gitu. Dan kebetulan untuk tahun 2026 ini kami menggandeng beliau yang memang dengan historical yang banyak sekali. Jadi akhirnya kita sama Chef William Wongso saja. Pengalaman berbuka puasa ini akan hadir di Arya Duta Hotel selama bulan Ramadan dengan harga Rp420.000 per orang dan juga penawaran spesial Buy 4 Get 5 di restoran CP Bistro. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.